Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi matematika kelas 6 di semester 2 tentang pemantapan ujian sekolah bagian yang keempat. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Kita sudah memasuki indikator yang ke-16 ya. Disajikan gambar gabungan dua bangun datar, bisa persegi, persegi panjang, dan segitiga. Peserta didik mampu menentukan luas gabungan bangun datar yang benar. Nah, ini contohnya. Jadi, bangun gabungan itu nanti ada dua bangun. Misalkan persegi dengan persegi panjang, persegi dengan segitiga, atau persegi panjang dengan segitiga. Jadi, maksimal hanya dua bangun. Nah, kita disuruh mencari luas gabungan bangun ini. Di sini ada dua bangun, yaitu yang pertama persegi panjang, yang kedua segitiga. Maka kita cari luas persegi panjang ini terlebih dahulu ya. Kita masukkan luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini pada soal ini panjangnya adalah 20, kemudian lebarnya adalah 10. Maka kita kalikan 20 kali 10 hasilnya adalah 200 cm persegi. Nah, ini satuan luas harus ada perseginya ya. Selanjutnya, bangun yang kedua yaitu segitiga. Maka kita cari luas segitiga. Luas segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, kita perhatikan gambar di ini. Alas segitiga itu sini ya, dari sini sampai sini. Ini panjangnya sama dengan 20 ini ya, maka alasnya kita ganti 20, kemudian tinggi segitiganya yaitu 15, kemudian dibagi 2. Setelah ini, biar angkanya tidak besar, kita bagi dulu. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Maka tinggal kita kalikan 10 kali 15, hasilnya adalah 150 cm persegi. Nah, ini sudah diketahui luas persegi panjang dan luas segitiga. Maka luas gabungan dari bangun ini adalah hasil dari penjumlahan luas persegi panjang dan luas segitiga. Kita tambahkan luas persegi panjangnya 200, kemudian luas segitiganya 150. Maka hasilnya adalah 350 cm persegi. Berikutnya indikator yang ke-17, disajikan ilustrasi cerita. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar dengan benar. Nah, indikator yang ke-17 ini adalah soal cerita tentang penerapan luas bangun datar ya. Misalkan seperti ini. Lantai ruangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 6 meter. Jika lantai tersebut akan dipasangi keramik berukuran 20 cm x 20 cm, berapa jumlah keramik yang dibutuhkan? Nah, jadi ini ada sebuah ruangan berbentuk persegi panjang, misalkan ruang kelas gitu ya, mau dipasang keramik. Nah, kita disuruh mencari jumlah keramik yang dibutuhkan. Kalau untuk mencari banyak keramik, itu sama aja kita cari luas ruangan dibagi luas keramik. Jadi yang besar, luas yang besar dibagi luas yang kecil. Yang besar itu kan ruangan, yang kecil kan keramik. Maka luas ruangan dibagi luas keramik. Seperti itu. Kita masukkan dulu. Ruangannya berbentuk persegi panjang, maka rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar kita masukkan 8 meter kali 6 meter. Ini ukurannya ya, 8 meter kali 6 meter. Kemudian keramiknya berbentuk persegi. Rumusnya sisi kali sisi, yaitu 20 cm kali 20 cm. Langsung saja, tidak apa-apa. Nah, sekarang perhatikan di sini. Satuannya yang ruangan itu meter, kemudian yang keramik cm. Maka ini harus kita samakan terlebih dahulu. Kita rubah ke cm semua. Caranya kita membutuhkan yang namanya tangga satuan panjang. Kita rubah. Perhatikan. 8 meter mau kita rubah ke cm, turun berapa? 1, 2. Jika turun 2 maka kita tambahin 0 sebanyak 2, maka hasilnya adalah 800 cm. Jadi 8 tambah 0, 2, 1, 2, hasilnya
800 cm. Kemudian kita kali 6 meter, meter ke senti turun 1, 2. Ini juga kita tambah 0 sebanyak 2, 600 cm. Kemudian yang bawah sama 20 cm kali 20 cm. Nah, setelah seperti ini kita coret aja nolnya. Pasangannya harus atas dengan bawah ya. Ini perhatikan, 800 sama 20. 800 nolnya 2, 20 nolnya 1. Maka kita coret 1 yang lebih kecil. Biar adil ya, yang atas kita coret 1, yang bawah kita coret 1. Kemudian yang berikutnya 600 sama 200 sama, kita coret yang atas 1, bawah 1. Jadi sederhana ya. 80 bagi 2, 60 bagi 2. Nah, sekarang perhatikan. 80 dibagi 2 hasilnya 40, 60 bagi 2 hasilnya 30. Nah, kalau seperti ini tinggal kita kalikan ya. 40 kali 30. Kita kalikan angkanya dulu. 4 kali 3 berarti 12 tambah 02. Maka hasilnya adalah 1200 cm persegi. Ini operasi hitung ini kakak gunakan agar lebih sederhana, lebih kecil. Jika kalian kalikan 800 kali 600 dibagi 20 kali 20, nanti angkanya lebih besar. Kalian akan lebih kesusahan ketika membagi. Berikutnya indikator yang ke-18, disajikan gambar juring lingkaran. Peserta didik mampu mencari luas juring dengan benar. Nah, luas juring pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. Nah, yang namanya juring ini adalah ini loh, yang warnanya abu-abu. Jadi bagian lingkaran ya. Ini. Kemudian juringnya itu sudutnya 120 derajat, jari-jarinya 21 derajat. Caranya mudah sekali. Luas juring rumusnya sudutnya ini per 360 derajat ya. Jadi 120 per 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena satu lingkaran ya. Kemudian dikalikan, karena ini mencari luas juring, maka kita kalikan dengan luas lingkaran. Kita masukkan 120 kali luas lingkaran, rumusnya adalah Pi kali R kali R. Kemudian kita tulis 120 per 360 kali 2, ini jari-jarinya kan 21 habis dibagi 7, maka pi-nya adalah 22 per 7 kali 21 kali 21. Ini pi-nya 22 per 7. Nah, sekarang kita coret-coret ya. Atas ada 0, bawah ada 0, maka kita coret habis. Kemudian berikutnya 12 sama 36. 36 dibagi 12 hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita coret yang ini sebagian sebelah kanan. 21 bagi 7 hasilnya adalah 3. Nah, ini ada 3 bisa kita coret habis. Maka hasilnya tinggal 22 kali 21. Kita kalikan, maka luas juringnya adalah 462 cm persegi. Selanjutnya indikator yang ke-19, disajikan gambar lingkaran. Peserta didik mampu menentukan keliling lingkaran dengan benar. Nah, ini menentukan keliling lingkaran ya. Keliling bangun di bawah ini adalah titik-titik. Ini mudah sekali. Ada sebuah lingkaran diameternya 14. Diameter itu dari pinggir sampai pinggir. Kalau dari pinggir sampai tengah itu namanya jari-jari. Kita disuruh mencari keliling. Keliling lingkaran itu rumusnya adalah Pi kali D. Ya, Pi kali D, atau ada juga 2πr. Tapi kakak sarankan pakai pi kali D saja, biar nanti kalian tahu bedanya dengan luas lingkaran. Diameternya 14 jika dibagi 7 habis, maka kita gunakan pi 22 per 7. Kemudian diameternya 14, tinggal kita coret saja. 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Maka kita kalikan 22 kali 2 hasilnya adalah 44 cm. Ini kalau keliling tidak pakai persegi ya. Kalau keliling yang pakai persegi itu hanya luas saja. Indikator yang ke-20, disajikan gambar setengah, seperempat, atau 3/4 lingkaran. Peserta didik mampu menentukan luas bagian lingkaran dengan benar. Nah, hitunglah luas bangun di bawah ini. Nah, ada sebuah, ini bagian lingkaran ya. Jadi nanti di soal
ada 3 jenis. Yang pertama yang setengah lingkaran, seperempat lingkaran, dan 3/4 lingkaran. Itu nanti yang keluar. Nah, ini bedanya. Kalau seperempat gambarnya seperti ini ya. Kemudian setengah lingkaran berarti setengahnya. Kemudian yang terakhir ini 3/4 lingkaran. Jadi untuk soal ini yang tepat adalah 3/4 lingkaran. Maka kita cari luas 3/4 lingkaran. Kalau luas lingkaran itu kan Pi kali R kali R. Kalau 3/4 maka kita tambahi 3/4 kali Pi kali R kali R, atau Pi kali R kali R, seperti ini. Kalau seperempat lingkaran ya berarti 1/4 kali luas lingkaran, 1/4 kali Pi kali R kali R. Kalau setengah lingkaran juga sama, 1/2 atau setengah kali Pi kali R kali R. Nah, ini jari-jarinya 28, kita masukkan 3/4 kali 22/7 kali 28 kali 28. Sekarang kita coret ya. 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dengan 4 kita coret, habis. Ingat, mencoret itu pasangannya harus atas dengan bawah atau samping dengan bawah. Tidak boleh atas-atas atau samping-samping atau atas dengan samping. Seperti itu ya. Kemudian kita kalikan 6 kali 22 hasilnya 3 kali 22 hasilnya 66. 66 kali 28 hasilnya adalah 1848 cm persegi. Nah, untuk latihan soal kakak sudah menyiapkan 5 butir soal. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Ini hampir sama dengan contoh soal yang kakak sampaikan tadi, cuma beda angkanya saja ya. Hasilnya nanti bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Nah, demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi matematika kelas 6 di semester 2 tentang pemantapan ujian sekolah bagian yang keempat. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.